Tapi tiba-tiba mereka ini melewati jalan yang seharusnya nggak mereka lewati. Dan tanpa disadari mereka sudah tersesat di area tersebut. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat update video-video terbaru di channel aku. Hari ini kita akan membahas pengakuan time traveler atau orang-orang yang mengaku pernah mengalami perjalanan waktu, baik itu mundur ke masa lalu maupun maju ke masa depan. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Kalau ngomongin time traveler, kayaknya nggak lengkap banget kalau kita nggak ngomongin yang namanya Javier. Karena dia ini lagi booming banget dan banyak diperbincangkan orang-orang karena dia mengaku sebagai time traveler dari tahun 2027 yang terjebak di tahun 2021, sehingga konten-konten TikTok dari Javier ini bisa sampai ke kita. Javier pertama kali memposting video dia di TikTok pada tanggal 13 Februari 2021. Video tersebut ditulis dengan caption yang berbahasa Spanyol yang artinya, "Saya baru saja terbangun di rumah sakit dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hari ini 13 Februari 2027." Itu merupakan konten pertama yang diupload Javier ke TikTok. Video pertama Javier ini mendapat berjuta-juta view. Setelah video pertamanya Javier ini jadi viral, dia terus mengupload konten yang menunjukkan situasi di mana dia memang sedang sendirian. Javier juga terus menjawab pertanyaan para penontonnya yang bilang, "Coba deh tunjukin tempat umum lainnya, beneran nggak itu sepi?" katanya kan. Selanjutnya Javier memposting video stadion, museum, bahkan bioskop. Tidak hanya itu, Javier juga berani untuk menunjukkan tempat umum yang sekiranya lebih ramai, semacam kebun binatang. Tapi lagi-lagi di video-videonya Javier ini dia juga tetap terlihat sendiri. Meskipun Javier sudah memposting banyak video yang menunjukkan kalau dia ini benar-benar sendiri di sana, tapi tetap aja netizen tuh tetap curiga, itu rasanya nggak mungkin. Mengenai hal ini, Javier ini udah bikin video di baru-baru dia upload itu, dia bikin video kayak gini yang kalau diartiin, "Saya sendiri juga bingung dengan situasi dan tempatnya masih sama persis dengan tahun 2021. Tapi semua perangkat elektronik menunjukkan ini tahun 2027. Gimana menurut kalian? Apakah benar Javier ini merupakan time traveler yang terjebak di dunia paralel 2021 atau dia cuma konten kreator yang memanfaatkan momentum dia yang viral di video pertama terus dia menciptakan situasi yang kayak gitu? Entah gimana caranya itu video bisa kelihatan seperti sepi banget dan gak ada orang-orang. Coba komen di bawah menurut kalian gimana. Andrew Carlson diduga sebagai time traveler yang melakukan trading saham. Pada 25 Februari 2003, sebuah artikel dicetak oleh Weekly World News yang mengatakan bahwa ada satu orang laki-laki yang diduga telah melakukan kecurangan dalam trading saham. Bayangin aja, dalam waktu 2 minggu, Andrew Carlson yang masih berusia 44 tahun ini berhasil mengubah 800 US dollar menjadi 350 juta US dollar dalam 126 perdagangan tanpa satu kali pun loss. Bisa dikatakan kalau Carlson ini menghasilkan keuntungan setiap saat. Hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan para trader di Wall Street karena rasanya itu nggak mungkin banget dalam 126 perdagangan itu tanpa loss sekalipun. Setelah Carlson ini dilaporkan, dia pun ditangkap dan diinterogasi selama kurang lebih 4 jam. Tapi di saat dia diinterogasi, Carlson ini malah ngasih pernyataan yang bikin
bikin semua petugas yang interogasi dia tuh jadi bingung. Karena dalam interogasi ini Carlson itu bilang kalau keuntungan yang ia dapat itu berkat dari ilmu perdagangan saham yang udah dia pelajari dari masa depan. Dia juga mengaku kalau dia ini time traveler dari masa depan, yakni dari tahun 2256. Bahkan si Carlson ini bilang, tadinya aku mau ini terlihat normal, jadi ada loose-nya gitu guys, tapi ya gimana, sekarang kan aku udah ditangkap, kata dia kayak gitu. Pihak berwenang meyakini kalau si Carlson ini memang berbohong dan dia ini orang yang gak bisa dipercaya. Bahkan SEC, Security Exchange and Commission, Komisi Bursa Amerika Serikat, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Andrew Carlson ini sangat membingungkan. Dia kira-kira dapat info dari mana sampai dia ini bisa selalu menang atau selalu untung dalam perdagangan saham. Jika saham dari perusahaan itu naik karena margin atau misalnya ada isu-isu teknologi, tapi seharusnya itu si Carlson juga nggak tahu tentang info tersebut kan. Jadi orang-orang nih pada bingung, ini Carlson dapat info dari mana nih sampai dia nggak pernah lose sekalipun. Bahkan SEC juga bilang kalau mereka ini bingung karena nggak bisa menemukan informasi pribadi dari Carlson sebelum Desember 2002. Agar dibebaskan, Carlson pun bilang sama para petugas, aku bersedia kasih tahu kalian apa obat AIDS dari masa depan, dan aku juga bersedia kasih tahu kalian lokasi teroris yang bernama Osama bin Laden. Carlson ini saking dia tuh nggak maunya ditangkap, dia mau balik ke waktunya. Nah dia ini semacam ngasih iming-iming informasi penting lah kepada pemerintah gitu guys. Carlson juga menyampaikan keinginan dia tuh cuman pengen balik ke waktu dia. Nah tapi saat ditanya kalau memang kamu ini dari masa depan, kamu kesini pakai apa gitu kan, pakai mesin apa, atau kamu lewat portal mana, kira-kira gitu kan. Tapi Carlson ini nggak mau ngomongin hal tersebut karena dia bilang nanti takutnya disalahgunakan sama orang-orang. Nah akhirnya si Carlson pun ditangkap dan ditahan selama 1 bulan sebelum seorang dermawan yang nggak tahu itu siapa memberi jaminan 1 juta US dollar untuk Carlson ini dibebaskan. Meskipun Carlson ini kan udah ada yang ngejamin, dia harusnya juga ketemu pengacara untuk kepentingan menyelesaikan masalah itu kan. Tapi Carlson juga enggak menemui pengacaranya dan dia menghilang begitu saja. Banyak banget petugas dan orang-orang yang berpikiran kalau Carlson ini mungkin saja sudah kembali ke waktunya. Bahkan di saat Carlson ini ditahan, dia sudah memprediksi tanggal invasi antara Amerika dan Irak dengan tepat. Oke guys, itu tentang Carlson. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kemungkinan itu memang ada karena sudah mempelajari ilmu trading dia jadinya nggak pernah lose? Ya rasanya nggak mungkin juga sih, kayak orang di 126 kali trading tapi nggak pernah lose tuh rasanya kayak mustahil nggak sih gitu. Atau kalau memang Andrew Carlson ini memang orang yang pintar, jadi dia bisa untuk menang terus dan dia juga bisa menyembunyikan informasi pribadi yang seharusnya dipublikasi. Gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah. Pada tahun 1901, 2 orang profesor dari St. Hugh's College, Oxford mengunjungi Istana Versailles. Istana Versailles ini merupakan istana kerajaan Prancis sebelum monarki dihapuskan pada 1792. Marie Antoinette merupakan salah satu bangsawan yang pernah tinggal di istana ini. Pada hari itu di tahun 1901, Anne Moberly dan Eleanor Jourdain ini mengunjungi Istana Versailles. Mereka datang ke sana, tapi tiba-tiba mereka ini melewati jalan yang seharusnya nggak mereka lewati. Nggak tahu itu di mana, pokoknya udah masuk ke jalur yang tidak seharusnya mereka lewati. Dan tanpa disadari mereka sudah tersesat di area tersebut. Dan tanpa disadari, di sana ada wanita dan orang-orang yang berpakaian seolah-olah lagi di tahun 1780. Bahkan tiba-tiba muncul sosok seperti Marie Antoinette. Nah, padahal kan dia udah meninggal. Dan sosok tersebut menghilang begitu saja saat seorang pemandu wisata memanggil Moberly dan Jourdain. Nah, tiba-tiba semuanya itu orang-orang yang berpakaian seperti di tahun 1780 dan sosok yang seperti Marie Antoinette ini juga menghilang. Setelah kejadian tersebut, Anne Moberly dan Eleanor Jourdain menulis sebuah buku yang menceritakan pengalaman yang mereka alami.
ini. Pengalaman yang mereka alami ini diakui oleh banyak orang merupakan kisah perjalanan waktu yang paling tidak bisa dijelaskan dan paling populer. Gimana menurut kalian, apakah dua orang profesor ini memang mengalami perjalanan waktu seperti yang mereka ceritakan, atau mereka cuman bikin seolah-olah ini pernah dialamin dan ini sebagai cara untuk mereka mempromosikan buku yang sebenarnya udah mereka tulis sebelum kejadian yang katanya mereka alamin? Apakah perjalanan waktu yang dialami oleh orang-orang ini benar-benar terjadi? Dan masih banyak cerita tentang perjalanan waktu yang mau aku ceritain ke kalian. Tapi untuk kali ini cukup di sini dulu. Aku harap kalian suka dan enjoy sama videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini di seluruh sosial media kalian yang lain. Serta jangan lupa follow aku di sosial media yang lainnya. Oke guys, itu aja cerita hari ini. See you to another video.